Nabi Syits, putra Nabi Adam, dan Siti Hawa, nabi kedua setelah ayahnya. Kelahiran Nabi Syits pada tahun ke-400 kehidupan Nabi Adam di bumi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Adam melihat jumlah keturunannya semakin bertambah. Karena di zaman itu, jin dan setan hidup bersama dengan manusia. Nabi Adam khawatir keturunannya mudah terhasut setan. Ia pun berdoa kepada Allah, semoga ada anaknya yang melanjutkan risalah kenabian dan dapat membatasi jin dan manusia. Allah mengabulkan doanya. Kemudian terpilihlah di antara anaknya, yakni Syits. Allah memberikan risalah kepada Nabi Syits untuk memisahkan alam jin dan manusia, karena beliau memiliki kelebihan dalam ilmu, kecerdasan, dan ketakwaan yang melebihi saudara-saudaranya. Kemudian ia mulai berdakwah ke berbagai pulau, menyebarkan ajaran, dan menetapkan batasan antara dua alam tersebut. Dengan hal itu, beliau dikenal salah satu nabi yang memiliki peran penting dalam sejarah manusia dan alam jin. Tapi keturunan Qabil hidup dengan cara berbeda. Mereka mulai menciptakan musik, alat hiburan, dan pesta. Wanita-wanita mereka berpakaian indah dan menggoda. Lalu iblis datang. Dia membisikkan pada keturunan Syits, "Mengapa kalian tidak turun bersenang-senang sejenak?" Dan sebagian dari mereka turun. Inilah awal mula campur baur laki-laki dan perempuan. Awal dari fitnah dunia. Tauhid mulai ditinggalkan. Kemaksiatan perlahan dianggap biasa. Manusia terbagi antara mereka yang memegang iman dan mereka yang mengikuti nafsu. Para ulama berpendapat bahwa semua nasab garis keturunan anak cucu Nabi Adam saat ini berakhir pada Syits. Sementara itu, anak-anak Nabi Adam lainnya telah terputus nasabnya alias musnah. Wallahu a'lam. Ketika usia Nabi Adam mendekati 1000 tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, ia mulai merasakan tanda-tanda bahwa ajalnya semakin dekat. Menjelang Nabi Adam wafat, yaitu pada hari Jumat. Hari itu terjadilah gerhana matahari dan gerhana bulan selama 7 hari 7 malam. Siti Hawa melihat kedatangan mereka. Ia mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Hawa segera berlindung mendekati Adam. Suatu hari, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Adam. Malaikat Jibril membawa kabar bahwa waktunya telah tiba untuk kembali kepada Allah, dan ia datang membawa sesuatu yang istimewa. Malaikat Jibril membawa kain kafan, wangi-wangian surga, dan buah-buahan surga. Kain kafan yang dibawa malaikat Jibril itu terbuat dari kain halus yang sangat lembut, yang berasal dari surga, yang akan digunakan untuk membungkus tubuh Adam ketika ia wafat. Wangi-wangian surga yang harum dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya yang pertama. Selain itu, buah-buahan surga diberikan sebagai simbol kehidupan abadi yang menantinya di akhirat. Sebuah pengingat lembut bahwa meskipun Adam akan meninggalkan dunia ini, Allah telah menyediakan tempat yang mulia bagi mereka yang beriman dan taat kepadanya. Mendengar kabar dari malaikat Jibril, hati Nabi Adam dipenuhi dengan keikhlasan. Ia menerima ketetapan Allah dengan penuh kepasrahan. Nabi Adam pun mengumpulkan keluarganya, Hawa, istri yang setia, dan anak-anaknya yang tercinta. Nabi Adam memberikan wasiat terakhir. Beliau berpesan agar anak cucunya senantiasa menjaga keimanan, menjalankan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Malaikat mencabut nyawa Adam lalu memandikan. Setelah itu, mengafani dan menggolesi tubuhnya dengan wewangian. Selanjutnya, mereka mengubur jenazah beliau ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Setelah itu mereka berkata, "Wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian." Menjelang wafat, Nabi Adam berwasiat kepada anak-anaknya bahwa nanti akan ada topan disertai air bah yang akan menimpa manusia. Jika saat itu tiba, dia meminta anak-anaknya untuk membawa jasadnya ke kapal, lalu mengubur jasadnya di suatu tempat ketika air bah telah surut. Ketika air bah telah surut, Nabi Nuh memerintahkan anak-anak Nabi Adam untuk menguburkan jasad Nabi Adam di tempat yang telah ditentukan. Namun mereka enggan menunaikannya, karena tempat yang dimaksud menakutkan. Nabi Nuh berkata kepada mereka bahwa Nabi Adam berwasiat, siapa yang menguburkannya akan diberi umur panjang. Namun anak-anaknya tetap tidak bersedia. Akhirnya ada salah seorang yang bernama Khidir bersedia menunaikannya. Maka Allah mengabulkan janji Nabi Adam, memberinya usia yang panjang, sehingga Khidir hidup lama sesuai kehendak Allah. Wallahu alam bissawab. Para malaikat ikut bertakziah kepada Syits dan seluruh keturunannya. Di mana Nabi Adam dikubur? Ada yang bilang di India, di gunung tempat ia diturunkan. Sebagian mengatakan di Jabal Abu Qubais di Mekah. Ada pula yang menyebut di Baitul Maqdis setelah banjir Nabi Nuh. Adam wafat, namun warisannya abadi, tauhid, taubat, dan ilmu untuk seluruh umat manusia. Syits, anak syalihnya, menerima risalah dan melanjutkan cahaya kenabian.
Hidup 1000 tahun, inilah mukjizat Nabi Adam, khalifah pertama di bumi. Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah sebagai khalifah pertama di bumi. Mengetahui nama-nama benda di alam semesta, Allah menjadikan Nabi Adam istimewa dengan mukjizat berupa ilmu pengetahuan, sehingga ia mampu mengetahui nama-nama benda di seluruh alam semesta. Memiliki postur tubuh luar biasa, Allah memberinya mukjizat berupa postur tubuh 60 zira atau hasta, kurang lebih mencapai 27-30 meter. Menjadi penghuni surga, Allah turut menciptakan Hawa untuk mendampingi dan melengkapi keperluan fitrahnya mendapat keturunan. Umur keturunannya itu sudah tertulis di antara kedua mata mereka. Berumur panjang, perkembangan populasi manusia sejak Nabi Adam terbilang pesat, sebab Nabi Adam diberikan mukjizat berumur panjang oleh Allah hingga 1000 tahun. Nabi Adam dan Hawa merupakan manusia pertama ciptaan Allah yang melakukan perjalanan antar planet serta antar dimensi. Roh pun mengirimnya ke planet bumi.